soleh, orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti malam ini almarhum catatan namanya naik. Di mana itu Illiyin tempatnya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bertanya kepada Ka'ab radhiyallahu an, wahai Ka'ab, ma ma'na Illiyin wa ma ma'na Sijjin? Wahai sahabat Abdullah bin Abbas, Illiyin itu artinya tempat disimpannya amal-amal catatan kebaikan di surga, di langit yang ketujuh. Berarti Illiyin itu ditempatkannya Allah simpan ruh-ruh kita orang-orang beriman, orang-orang yang saleh, Allah simpan di langit yang ketujuh. Itulah dinamakan Illiyin. Illiyin bukan harus lebih tinggi lagi. Ya. Nah setelah itu bagaimana dengan yang namanya apa tadi? Wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum. Disitulah tempat-tempat di Illiyin itu tempat catatan-catatan orang-orang yang berbuat baik kepada Allah ketika mereka hidup di dunia. Ya, nah kita doain ya almarhum, mudah-mudahan selama hidup di dunia seluruh catatan-catatannya lebih banyak amal kebaikannya. Amin ya rabbal. Lantas bagaimana dengan yang namanya As-Sijjin? Apa kata Ka'ab radhiyallahu anhu, wahai Abdullah bin Abbas, As-Sijjin itu artinya nanti adanya bukan di atas. Nanti Sijjin itu adanya di bawah, di tanah lapis yang ketujuh. Disitulah tempat disimpannya ruh-ruh orang-orang kafir. Tapi ruh-ruh kita orang-orang beriman disimpannya di Illiyin, langit yang ketujuh. Itu Illiyin tempat yang luar biasa. Bapak kalau naik tingkat kenakan 31, 4, 25. Hah? 25 makanya aku lihat apa bisa begitu. Nah, begitu ya. Nah, apa? Itu tingkatnya ibarat kita masuk ke dalam ballroom itu namanya VIP. Nah, yang paling adem udah ya. VIP kalau kita masuk ya namanya paling adem, paling enak tempatnya itu namanya Jannatul Firdausi nuzula khalidina fiha abada. Insya nih tatang-tatang kita insya Allah masukin ke surga Firdaus. Amin ya rabbal. Nah berarti bang sadar rohnya udah naik, udah naik. Makanya kadang-kadang orang pada ngomong, oh tadi gue ngeliat orang, gue ngeliat bang sadar lagi ngepet, ya. Kagak ada, jawab Islam nggak ada yang seperti itu. Itu namanya halusinasi. Ya kadang-kadang oh iya. Ya, darilah berbagai kitab itu namanya korin. Korin itu orang menyerupai kita kadang-kadang oh dia dan nggak ada. Saya bisa aja duduk ke bangsa lagi duduk bisa aja. Cuma ntar bininya anaknya nggak pernah naik. Artinya apa? Kita percaya itu Allah sudah simpan ruhnya di tempat yang terbaik di Illiyin. Akan tetapi orang-orang kafir Allah simpan ruhnya itu di Sijjin, ada di lapis 7 paling bawah, di bawah tanah tempat kita injak-injak. Tapi yang namanya ruh orang-orang beriman, orang-orang yang soleh adanya di langit yang ketujuh di Illiyin. Alhamdulillah. Makanya banyak-banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu sekilas daripada catatan amal kita sekarang ada di mana memperingati 40 hari kewafatan almarhum. Nah sekarang bagaimana tanggung jawab keluarga? Bagaimana tanggung jawab orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah wafat? Paling tidak di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Usaid. Beliau ketika sedang duduk bersama Rasulullah, datang tuh anak muda. Ya Rasulullah, ini anak muda datang dari Bani Salamah. Ya Rasulullah, hadal baqiya min birrin abarruhuma syai'un abarruhuma ba'da mautihima. Ya Rasul, apakah masih ada secerca harapan untuk saya berbuat baik kepada orang tua saya? Orang tua saya dua-duanya udah meninggal. Masih ada ya Rasulullah agar saya berbuat kebaikan
Doain orang tua. Doain orang tua. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. Bacain. Kalau yang wadon, yang perempuan, tinggal ganti domirnya. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau saudara banyak, gak mau capek, ya baca. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allah. Kita sebut saja orang tua kita. Kalaupun kita lupa, insya Allah Allah memberikan pahalanya di alam kubur. Amin ya rabbal. As-salatu alaihi ma'amin. Lebih-lebih setelah kita sholat wajib, sebut namanya. Lebih-lebih seminggu sekali, misalnya Jumat atau sempat kerja, ya sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali menjelang datangnya bulan Ramadan yang disebut bulan Sya'ban. Korek-korek, jabuti, bacain doa. Nah, itulah salah satu apa yang disampaikan. Ini namanya hal-hal yang bermanfaat yang diajarkan kita oleh ulama-ulama kita yang namanya ziarah kubur. Dulu gila. Tapi sekarang nggak bikin Allah dulu yang lanjutin nih. Cuma jangan beraur-aur di atas kubur. Kubur sekedar nangis biasa bagi Rasul. Ya, nangis beliau ketika istri tercinta Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha, apa nangis beliau? Ketika putra putrinya Rasulullah, 7 putra putrinya wafat, Rasulullah menangis. Boleh, cuma jangan meraup. Jangan menetes sampai mati di hadapan mayit itu tidak boleh. Nah, oleh karena itulah tugas yang namanya keluarga terhadap almarhum yang pertama as-salatu alaihi ma. Doain orang tua, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Allah min. Yang kedua ya Rasulullah, yang kedua adalah al-istighfar alaihi ma. Ya, mohonkan ampun, baca istighfar. Astagfirullahaladzim liwa walidayya. Kita jadi pikir tuh, Ustaz Nur Salim. Liwa walidayya untukku dan untuk kedua orang tuaku karena yang datang banyak. Walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahul karim yatabasyahu birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. Kita kalau tersebut tapi wali jami'il muslimina. Makanya beruntung malam ini kita bisa hadir di acara Fathul Habib di kediaman almarhum Bapak Salim bin Bapak Dahlan. Mudah-mudahan juga orang tua kita, ibu kita, saudara kita, semua keluarga kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya roboh dan riyadil jannah. Yang ketiga kata anak muda tadi, ya Rasul, ketiga apa? Wa infalu ahlihi. Luruskan ketika almarhum punya permintaan belum selesai, dia sudah wafat. Kira-kira ini tim apa kira-kira ini? Ya, apakah dulu almarhum pernah kita bikin apa nih? Bikin apa nih? Ya, aku beramal di mana nih? Apa ini sih? Kalau itu kita udah, oh iya, dulu ayah bapak, iya, mau pasang AC, mau pasang AC bakal masjid, misalnya bener sih, mau pasang AC bakal masjid, tapi ingat, oh iya dulu bener-bener, saya ngobrol-ngobrol kata istrinya ya, ibu biasa dulu, ada begitu, ya kalau ya ada uang mau beli AC masjid, ya ada pas ada rezekinya tuh anak-anaknya, subhanallah, ayo. Datang ke panitia selama dia masih ini amalnya untuk almarhum Bapak Salim bin Bapak Dahlan. Itulah yang dinamakan amal jariyah. Sejak dia hidup sampai wafat, kalaupun dia memberikan amalnya keluarga, terus jaro manfaat akan terus berjalan ke manfaatnya untuk almarhum. Yang keempat ya Rasulullah, yang keempat adalah wa ikramu asdaqihima. Hormati, sayangi, muliakan teman-teman ayah tuh. Oh, di putra beliau, putra putrinya ingat
Oh ayat temannya di sini sering datang ke Manisari, apalagi beliau almarhum kan pernah memimpin ketua RT, teman-temannya banyak, sahabat-sahabatnya banyak, baik sahabat sahabat di pemerintahan, sahabat di mana-mana banyak. Kalau memang almarhum sudah tidak ada, jangan putus arang, sambung kembali silaturahim. Yuk kita muliakan, kita silaturahim dengan saudara, dengan teman almarhum, agar supaya apa? Agar supaya almarhum tenang di alam kuburnya. Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jannah. Alhamdulillah. Nah, barangkali ini sajalah yang dapat kami sampaikan mengenang almarhum, memperingati 40 hari. Mudah-mudahan kita isi dengan doa, mudah-mudahan istighfar, doa yang terakhir nanti insya Allah beliau betul-betul menjadi apa yang namanya makhluk Allah yang memang dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya kita hidup dimuliakan, tapi ketika kita kembali ke alam barzakh kita tetap mulia. Kenapa mulia? Insya Allah Allah tempatkan kita, kubur kita menjadi taman dari taman surga. Amin ya rabbal alamin. Ini udah didoain ini ya. Oh udah didoain ya malam ini. Udah didoain, dibacakan Yasin, dibacain tahlil ya. Terus zikir semuanya. Masa iya sih? Kalau kita lihat riwayat, mohon maaf, seorang tunawisma, seorang WTS, perempuan yang gak baik, cuma nolongin, mohon maaf, nolongin guguk, nolongin anjing, itu masuk surga. Apalagi almarhum. Kita berhusnuzon, kita berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah almarhum kita musyahadah min ahlil khair. Mudah-mudahan dia punya catatan amalnya disimpan di illiyin, di langit yang ketujuh, tempat orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita yang bacain, yang ngirimin doa untuk beliau almarhum, mudah-mudahan kita juga kecipratan pahala dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.